Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nahdlatul Khairah dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pemberdayaan komunitas. Evaluasi pemberdayaan komunitas. Konsep-konsep pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Pengertian evaluasi pemberdayaan komunitas. Pengertian evaluasi dapat dijelaskan secara bahasa maupun secara harfiah. Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris evaluation yang artinya penaksiran atau penilaian. Adapun secara harfiah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan-kegiatan evaluasi selalu mencakup kegiatan berikut. 1. Observasi pengamatan. 2. Membanding-bandingkan hasil pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan lebih dahulu. 3. Pengambilan keputusan atau penilaian atas objek yang diamati. Evaluasi harus objektif, dalam arti harus dilakukan berdasarkan data atau fakta, bukan berdasarkan praduga atau intuisi seseorang. Evaluasi juga harus menggunakan pedoman-pedoman tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis yang meliputi hal-hal berikut. 1. Pengamatan untuk pengumpulan data atau fakta. 2. Penggunaan pedoman yang telah ditetapkan. 3. Pengukuran atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. 4. Penilaian dan pengambilan keputusan. Ragam evaluasi dan aksi pemberdayaan komunitas. 1. Evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 2. Ongoing evaluation dan export evaluation. 3. Evaluasi intern dan evaluasi ekstern. 4. Evaluasi teknis dan evaluasi ekonomi. 5. Evaluasi program, pemantauan program, dan evaluasi dampak program. 6. Evaluasi proses dan evaluasi hasil. Tujuan evaluasi dan aksi pemberdayaan komunitas. Pada dasarnya, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas. 1. Kegiatan operasional. 2. Kegiatan analitis bagi pengembangan program. 3. Kegunaan kebijakan. Prinsip-prinsip evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Pertama, kegiatan evaluasi harus merupakan kegiatan integral yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan program. Artinya, tujuan evaluasi harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai yang telah dinyatakan dalam perencanaan programnya. Kedua, setiap evaluasi harus menggunakan alat ukur yang berbeda untuk mengukur tujuan evaluasi yang berbeda pula. Ketiga, evaluasi harus dinyatakan dalam bentuk data kuantitatif dan uraian kualitatif. Pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi pemberdayaan komunitas. 1. Pendekatan kebutuhan, artinya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat. 2. Pendekatan informasi kunci atau key informant. 3. Pendekatan forum masyarakat. 4. Pendekatan indikator dengan membatasi pada sejumlah indikator-indikator yang strategis. Kualifikasi evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Pertama, memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Kedua, menggunakan instrumen yang tepat dan teliti. Ketiga, memberikan gambaran jenis tentang perubahan perilaku penerima manfaat. 4. Evaluasi harus praktis. Pendekatan sistem dalam evaluasi pemberdayaan komunitas. Oleh karenanya diperlukan adanya evaluasi yang diarahkan untuk mengevaluasi keseluruhan unsur atau subsistem dari sistem pemberdayaan itu. Pertama, evaluasi kebijakan atau tujuan program. Kedua, evaluasi proses atau belajar mengajar yang diprogramkan. 3. Evaluasi logistik yang diperlukan. 4. Evaluasi sistem pengawasan. Mengacu pada pengertian tentang pemberdayaan dan analisis tentang pendidikan sebagai sistem, kegiatan pemberdayaan dapat dipandang sebagai suatu sistem pendidikan yang terdiri atas 1. Raw input atau bahan baku yang berupa penerima manfaat didik atau masyarakat yang menjadi penerima manfaat pemberdayaan. 2. Instrumen input
atau perlengkapan yang berupa fasilitator, metode pemberdayaan, dan keadaan kegiatan pemberdayaan. Ketiga, environment input atau lingkungan sosial ekonomi budaya asal masyarakat yang menjadi penerima manfaat pemberdayaan. 4. Proses pemberdayaan itu sendiri. Pendekatan dalam pelaksanaan pemantauan aksi pemberdayaan komunitas. 1. Penggunaan catatan-catatan atau rekaman data, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan dengan membandingkan catatan jadwal kegiatan atau termasuk targetnya dengan informasi yang dapat dikumpulkan selama pelaksanaan program. 2. Survei terhadap peserta program atau penerima manfaat dan pemangku kepentingan yang lain. 3. Survei terhadap seluruh warga masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program pemberdayaan. Pendekatan dalam evaluasi dampak program aksi pemberdayaan komunitas. Pelaksanaan evaluasi terhadap dampak program bertujuan untuk menilai seberapa jauh tingkat efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat, baik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program maupun tidak. Ada beberapa pendekatan dalam evaluasi dampak program aksi pemberdayaan komunitas, yaitu pendekatan eksperimental, pendekatan yang berorientasi pada tujuan atau goal orientation approach, pendekatan yang berfokus pada keputusan atau the decision focus approach, pendekatan yang berorientasi pada pemakai atau the user focus approach, pendekatan yang responsif atau the responses approach, dan pendekatan yang bebas tujuan atau goal free approach. Model-model evaluasi pemberdayaan komunitas. Model atau abstraksi suatu entitas, di mana abstraksi adalah penyederhanaan bentuk asli dan entitas adalah suatu kenyataan atau keadaan keseluruhan suatu benda, proses, ataupun kejadian. Dalam hubungan ini terdapat beragam model, yaitu 1. Model fisik, yaitu menggambarkan entitas dalam bentuk 3 dimensi. 2. Model naratif, yaitu menggambarkan entitas dalam bentuk lisan dan tulisan. 3. Model grafik, menggambarkan entitas dalam bentuk garis dan mouse simbol. 4. Model matematika, yaitu menggambarkan entitas dengan menggunakan rumus-rumus persamaan tentang keterkaitan variabel. 5. Model deskriptif. Model ini menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan. 6. Model prediktif. Model ini menunjukkan apa yang akan terjadi bila sesuatu terjadi. 7. Model ikonik adalah model yang menirukan sistem aslinya tetapi dalam satu skala tertentu. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai evaluasi pemberdayaan komunitas. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.